Argumentasi Bapak itu argumentasi akademis. Tapi publik tuh udah tahu loh Pak, bahwa panjang sungai dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nah, yang berubah itu lebar sungai, kemudian kedalaman sungai akibat sedimentasi. Sedimentasi dari mana sih? Kan akibat penebangan hutan. Nah, kemudian menurut saya KLHK tuh coba kalau nggak jujur terus dalam memberikan jawaban, sampai kapanpun ini nggak akan selesai masalah. Kan kita ini penyakit nih, kalau penyakit diakui saja, kalau liver ya liver, kalau kanker ya kanker, kalau diabetes ya diabetes gitu loh. Jangan dibikin argumentasi yang lain. Oh kita ngerti loh Pak, kita ngerti. Bapak, saya gini aja, harusnya Bapak jelasin, Bapak jujur deh. Kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian, sekarang mengalami perubahan, jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampungnya. Oh di sini karena hutannya nggak ada, airnya cepat ngalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak, dekat pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa akibat kesalahan tata ruang. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya jawab secara jujur. Kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh, curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Berapa kawasan yang mengalami penurunan? Berapa kawasan yang mengalami perubahan? Berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan? Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jauh. Tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pengembangan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Karena ini kuncinya, ini akibatnya segala sesuatu tidak berpegang teguh pada prinsip ikuti gaya menteri lama. Karena ada menteri yang tidak digeser-geser. Siapa Pak Prakosa? Ikuti dia, punya prinsip. Kenapa? Karena ini legacy. Kalau digeser, ini Pak, oh iya Pak, kalau begini, oh boleh Pak, oh boleh Pak. Ini datang lagi nih, boleh Pak, boleh Pak. Lah ya nggak usah sekolah di eksak Pak, sekolahnya di sosial aja. Nggak usah sekolah fisika, nggak usah belajar kimia, nggak usah belajar matematika. Karena lingkungan hidup itu fisika, kimia, matematika, dan biologi inti ilmunya. Sudah aja belajar ilmu sosial dan ilmu politik. Selesai Pak, sudah dirjen, nanti dijabat oleh politisi. Biar disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan serta perkembangan. Kan rusak negara ini Pak. Saya jawaban itu dari dulu Pak udah dapat. Bapak ngapain disuruh ke sana kalau jawabannya itu? Saya tuh ingin dari dulu tuh jujur deh. Kalimantan, apa yang harus kita pertahankan hari ini? Luas hutannya berapa lagi? Ini kunci jebret. Bagaimana cara mengujinya? RUTR-nya selesai. Tapi kalau nanti tiap tahun ini curah hujannya tinggi, belum tinggi curah hujan Pak, belum. Curah hujan tinggi itu nanti Januari. Sekarang mah masih persiapan hujan. Ini Pak, ini saya agak keras ngomong ini karena sudah menyangkut prinsip-prinsip yang rakyat harus
Yang merasakan terus-terusan dikasih logika. Yang menderita itu kan orang sana yang lama di sana. Sudah nggak kebagian penghidupan, sudah habis kawasannya, sudah kebagian banjir. Tapi kan yang kaya-kaya bisa tinggal di Jakarta, bisa tinggal di Singapura, orang sana, Pak. Ini loh, Pak, ini yang saya ingin para dirjen ini berkembalilah pada nilai akademik keilmuan yang independen. Dari independensi itu tetap harus disajikan. Persoalan hatimu dipakai enggak, Bapak nggak berdosa, Pak. Gitu loh. Fisika nggak boleh mengikuti keinginan sosial, nggak boleh. Makanya harus netral fisika itu. Bayangin kalau matematika 4 tambah 4 berapa? Ya nanti kita pikirkan, Pak, gimana caranya jadi 9. Kan susah, rusak. Terima kasih, Pak.